Yang baik untuk minggu yang indah yang kami boleh jalani bersama, dan di dalam ibadah ini kami mengucap syukur karena kami mengenal Tuhan secara pribadi. Baik secara pribadi maupun di dalam keluarga maupun di dalam komunitas. Kami merayakan Engkau di dalam kebersamaan yang kami punya pagi hari ini. Kami mau merindu mendengar firman-Mu. Mari Tuhan pasang telinga kepada setiap kami supaya dengan Roh Kudus menolong, memampukan kami untuk mendengar dan juga mendapatkan satu kekuatan baru daripada firman-Mu. Disitulah kami punya satu tujuan, kami punya sebuah semangat untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Kiranya setiap pujian penyembahan kami hari ini menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, mengingat bahwa ibadah ini adalah ibadah bukan untuk diri kami, tapi ibadah ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan saja. Biarlah kami membawa diri kami seutuhnya, fokus hati dan pikiran kami untuk boleh bisa mengucap syukur dan mengenal Tuhan lebih lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom dan juga kepada jemaat yang ada di rumah yang mengikuti secara online. Pagi ini kita memasuki minggu yang kedua dan inilah minggu Advent yang boleh mengingatkan kita tentang sebuah perjalanan menuju Natal. Saudara, beberapa minggu ini atau 1 bulan terakhir saya setiap minggu hampir pulang pergi Bandung Jakarta karena sebuah keperluan ya. Dan saya melihat suasana Natal tahun ini sudah lebih berbeda ya. Kalau tahun lalu sepertinya cukup mencekam, semuanya berhati-hati. Tahun ini kita boleh bersyukur dalam kondisi yang lebih baik dan kita berharap terus lebih tetap baik dan kita boleh merasakan vibes-nya ya. Natal ini kita rindukan kan bukan di hari Natalnya tapi suasananya, tapi bulannya. So di dalam memasuki minggu Advent ini juga menjadi sebuah perjalanan buat kita boleh menyiapkan hati kita kembali ya, menyambut Natal ini. Karena kan hati kita itu tidak bisa tiba-tiba saja begitu dipuaskan. Kita perlu membangun momen ini dan khususnya hari ini kita juga bersyukur boleh menyertai, mendampingi rekan-rekan yang akan menerima baptisan dan juga CD. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 ayat bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Matius pasal 1 ayat ke-23 yang menjadi tema bulan Advent atau minggu Advent sepanjang bulan Natal ini. Saya akan bacakan bagi kita Matius 1 ayat ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sudah tema God with us menjadi sesuatu yang kita akan gumulkan sepanjang bulan ini. Dan bagaimana kita melepaskan kembali semua pengalaman-pengalaman yang membuat kita sepertinya disconnect ya dengan banyak hal, dengan lingkungan, dengan sesama kita, dengan komunitas, bahkan dengan Tuhan sendiri. Tapi momen Allah beserta dengan kita menjadi satu momen kita kembali reconnected ya. Itulah tema Natal 2 minggu lagi dalam perayaan Natal Youth Ministry. Dan God with us menjadi satu hal yang kita boleh syukuri di dalam setiap musim hidup ini. Bukan hanya waktu-waktu di mana kita bisa melihat segala sesuatu itu berjalan dengan baik. Tapi pada waktu-waktu kesesakan itu seperti pujian tadi, pada waktu pergumulan itu datang, pada waktu lembah yang kelam itu sepertinya mengiringi kita. Tapi kita boleh mengalami pesan yang sama selama 2000 tahun yang tidak pernah berubah, itu God is with us. Tapi saya akan memfokuskan bagian perenungan kita dalam satu perikop, yaitu di dalam Mazmurnya yang ke-84. Mazmur nomornya yang ke-84 ayat yang ke-5 hingga ke-7. Ya, ada di layar ya. Saya akan bacakan Mazmur 84 ayat yang ke-5 hingga ke-7. Berbahagialah orang yang diam di dalam rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, kalau kita baca Mazmur itu sesuatu yang indah ya, sesuatu yang kita perlu selami sebagaimana kita membaca puisi, karena genrenya literaturnya juga adalah puisi. Saudara, pernahkah saudara, teman-teman merindukan seseorang? Ya. Pernahkah kita memikirkan apa yang paling kita harapkan dari dia? Tentu obat yang paling mujarab untuk mengatasi rasa rindu itu adalah berjumpa dengannya. Betul ya?
Dan alangkah bahagia dan indahnya kalau kita bisa bertemu dan memiliki waktu bersama dengan orang-orang yang kita rindukan. Saya nggak tahu teman-teman, ada juga yang menonton video di YouTube ini, sedang ada dalam studi di luar negeri, jauh dari rumah dan lain sebagainya. Merindukan orang yang dekat dengan kita adalah kita bisa bertemu dengan dia. Nah, minggu ini dalam segala kesibukan atau juga aktivitas dan kelelahan saya menyempatkan nonton drakor, saudara. Begitu ya. Sampai istri, anak saya tanya, ngapain sih papa itu nonton drakor? Gitu ya. Kalau saudara jagonya nonton drakor, saya mau kasih tes ya. Ada sebuah kutipan yang saya mau simpan, yang saya mau tunjukkan, begitu ya. Dan kalau teman-teman tahu, silakan nanti kontak lewat DM di IG Wave Youth Ministry atau teman-teman yang nonton YouTube secara online, put di komen apa judul daripada drakor ini ya. Cias nggak boleh tahu karena tahu ya. Cat kayak juga nggak boleh tahu karena kayaknya semua drakor dia tonton ya. Jadi judulnya, quotes-nya seperti ini, boleh ditampilkan? Kutipan drakornya begitu ya. Dikatakan ini, jika tugas laut adalah membuat ombak, maka tugasku adalah memikirkanmu, katanya. Begitu ya. Wah, gitu ya. Saya tambahin begini, jika tugas laut adalah membuat ombak, ya, itu wajar baginya karena ombak ya adalah laut. Tapi jika tugasku adalah memikirkanmu, itu juga wajar bagiku sekalipun kita berpisah jauh. Wah, begitu ya. Teman-teman yang nggak nonton drakor nggak akan bisa memahami pesan, makna yang dalam daripada kutipan ini. Kutipan ini sebenarnya diucapkan si pemain drama ini karena membaca sebuah buku, gitu ya. Jadi sebuah buku yang ada kutipan. Nah, saudara, kerinduan itu bukan bicara sekedar romantisme yang lebay. Kalau kita nonton drakor, apalagi cowok, apa sih itu lebay begitu ya. Kalau adegannya itu diperlambat begitu ya. Tapi jangan bayangkan sinetron Indonesia tentunya ya. Diperlambat, ada scene yang sepertinya di freeze, lagunya, pemandangannya. Apalagi drakor itu pemandangannya di Havana, Kuba begitu. Wah, keren banget begitu ya. Di sunset yang katanya setiap sunset itu selalu berbeda warnanya begitu. Sudah, kerinduan itu bukan sebuah sekedar romantisme, tetapi bagaimana seseorang yang mengalami sebuah hubungan yang dalam, itu juga bicara satu kebutuhan kita, secara jiwa kita yang mendalam. Kita tidak diciptakan untuk hidup sendiri, kita diciptakan dan bergantung kepada Tuhan. Maka disinilah kita boleh mengalami satu hubungan yang mendalam kalau kita punya relasi dengannya, yaitu dengan Tuhan. Ya tentu kalau bicara romantisme itu bicara dengan seorang yang kita sukai, ya. Bagaimana kita bisa merindukan seorang kalau kita tidak mencintainya? Kan nggak mungkin rindu karena benci, betul ya? Tapi kita merindukan karena kita memiliki sebuah kedekatan, karena kita memiliki sebuah pengalaman. Makanya yang nonton drakor itu kalau nggak ngerti, saya pikir ya, saya mulai memahami maksudnya begitu ya. Adalah kalau dia memahami makna di baliknya, ya, kedalaman hubungannya, bukan sekedar kata-kata yang gombalnya itu, yang kita bisa buat kutipan, terus kirim bunga, apapun lah pakai itu begitu ya, enggak. Nah, saudara, masuki bulan Natal ini saya percaya di penghujung tahun ini juga bertanya kepada diri kita, apakah kita masih mencari dan merindukan Dia? Perjanjian Lama mengatakan sepertinya Allah itu diam, Allah itu bersembunyi, Allah itu tidak melakukan apa-apa selama hampir 400 tahun lalu. Tapi Tuhan itu sebenarnya menyiapkan sebuah rencana, menjangkau, mencari, bertemu dengan kita. Maka Dia katakan, aku akan menjumpai engkau melalui kehadiran seorang anak darah, yaitu Allah yang beserta kita. Mazmur 84 ini menunjukkan betapa kerinduan pemazmur itu bisa hadir dan berdiam di rumah Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 84 itu judulnya Rindu pada Kediaman Allah. Maka satu kata yang menarik di sini dikatakan, satu hari berada di rumah Tuhan, katanya itu jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Ya. So, menunjukkan bahwa kita sebagai manusia punya sebuah kerinduan akan Allah yang kita sadari atau tidak. Ya. Tapi Tuhan menciptakan kita untuk tetap connected with Him, dengan Tuhan dalam apapun itu. Dan pencarian kita akan Tuhan itu sebuah perjalanan buat saya. Maka di sini dikatakan perjalanan ziarah. Ya. Kita nggak memahami budaya Israel, tapi kurang lebih begini. Orang Israel itu setiap tahun 3 kali menuju harus beribadah datang ke Yerusalem. Bukan sekedar tradisi, bukan sekedar kewajiban, keharusan, tapi karena memang mereka punya pengalaman itu. Mereka punya kerinduan itu, mereka punya kehausan itu. So, perjalanan kalau tidak ada sebuah tujuan, sebuah tekad, sebuah visi, ngapain saya ke sana, kita nggak akan capek-capek.
Orang-orang Bandung, orang-orang Jakarta bahkan berkunjung ke Bandung, ya, mencari tempat-tempat yang cozy, tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang suasananya keren begitu ya. Mereka rela karena mereka tahu dengan tujuan tersebut, sekalipun macet-macetnya dan lain sebagainya. Jadi peziarah di dalam Mazmur ini menggambarkan bahwa itu adalah perjalanan dia untuk merindukan dan mencari Tuhan. Ya. Banyak peziarah waktu mereka mencari, datang ke Yerusalem itu bukan dari tempat yang dekat. Ya, tetapi dari tempat-tempat yang jauh, yang sehingga digambarkan mereka seperti harus melalui sebuah lembah. Dikatakan di sini ada sebuah tempat namanya Lembah Baka. Ya. Sebuah lembah di mana mereka harus turun, masuk ke dalam hutan mungkin ya. Mereka yang pernah naik gunung, kalau pengen naik ke tempat yang tinggi, gunung yang indah, yang melihat view-nya bagus, mereka harus melalui sebuah tempat yang gelap, yang kelam, yang terjal, yang sulit. Begitu juga perjalanan ziarah ini mengekspresikan satu kerinduan umat Tuhan itu untuk hadirat Allah, untuk kediaman Bapa, untuk berada di pelatarannya, sujud di bawah kakinya. Itulah yang digambarkan oleh pemazmur. Jadi saya mau bilang sebenarnya begini ya, pesan titipannya. Kalau nonton drakor baca juga Mazmur ya, jangan cuma nonton drakor doang. Banyak orang yang gagal di dalam pencariannya mengikut Tuhan karena mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka mencari Tuhan dengan pikiran mereka, dan benar Tuhan itu tidak pernah menjanjikan sebuah keadaan yang selalu nyaman dan sejuk dalam hidup kita. Ya. Tapi dia menjanjikan kekuatan buat kita berjalan bersama-sama dengan dia. Maka waktu kita gagal untuk melihat itu, maka itu bisa jadi menjadi sebuah lubang yang ada dalam hati kita yang mengakibatkan penyesalan karena ada hal-hal yang membuat kita bisa kecewa sama Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya ketemu dengan seorang pemuda yang mengatakan, saya udah gak percaya itu sama Tuhan, saya gak percaya sama agama. Tapi saya mencoba mendengarkan dia apa sih yang dia alami ya. Ternyata di masa kecilnya gitu ya, dia ditinggalkan oleh ibunya ya. Ayahnya mungkin sudah berpisah sebelumnya di kota lain, tapi ibunya itu meninggalkan dia, dititipkan ke neneknya. Berpindah-pindah tempat sampai dia mungkin berseru, berharap, mengharapkan sebuah relasi yang baik di dalam keluarga, nggak menemukan sepanjang perjalanan masa remajanya, sehingga masuk ke usia pemuda dia selalu bilang, saya udah percayalah soal agama, saya nggak percaya soal Tuhan. Jalani aja hidup dengan baik aja, gitu ya. Sudah bisa saja kita tersesat demikian. Ya. Sehingga ungkapan merindukan rumah Tuhan ini sebenarnya artinya merindukan Tuhan itu sendiri. Sudah, kita bukan sekedar saat di masa-masa pasca pandemi ini mengumpulkan kembali semua, ayo datang lagi ke gereja, penuhin lagi. Bukan, kita tetap terbatas dengan prokes dan kondisi yang ada. Mungkin 1-2 tahun lagi kita tidak tahu. Ya. Tapi merindukan rumah Tuhan itu artinya merindukan kehadiran Tuhan itu sendiri. Mengacu kepada apa yang saya mau cari dari Tuhan? Apa yang kita cari dari Tuhan? Jawabannya di sini adalah kasih dan kebaikan Tuhan. Kasih dan kebaikan Tuhan itu yang menerangi, dikatakan di sini seperti apa? Dikatakan seperti perisai yang melindungi dan juga terang yang menyinari hidup kami. Itulah yang mereka cari dari hadirat Tuhan. Nah, saudara, ungkapan kerinduan ini menjadi sebuah ekspresi yang kita juga perlu miliki ya. Karena pengenalan sama Tuhan itu bukan hanya sekedar informasi. Ya, kita baca, oke, kita tahu, kita hafal, oke, baik. Tapi pengenalan akan Tuhan juga bicara sebuah perasaan, sebuah emosi, sebuah jiwa yang baik itu mungkin merindukan dengan arti yang positif, tapi juga merindukan di dalam pengertian yang negatif. Kita ada dalam kesulitan, tapi kita nggak tahu, kita putus asa, kita tidak berdaya. Tapi kita tetap rindu mencari jalan itu. Nah, kerinduan yang mendalam akan Tuhan akan selalu mendorong setiap orang semakin dekat kepada Tuhan. Nah, pesan hari ini saya tidak panjang-panjang ya. Bagaimana cara kita merindukan Tuhan? Ya. Bisa jadi sepanjang 2 tahun pandemi ini kita kehilangan momen-momen itu. Ya. Ibadah tidak lagi menjadi sesuatu yang berkesan buat kita. Perenungan kita karena hiruk pikuknya di rumah menjadi sesuatu yang kayaknya lalu begitu saja. Perjalanan kita menuju keseharian kita, studi, kantor, apapun itu menjadi sesuatu yang berat seperti rasanya. Bagaimana kita merindukan Tuhan? Ada 3 poin pagi hari ini. Yang pertama, temukan dalam kekuatannya. Find in His strength. Dikatakan di sini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Kata berbahagia ini selalu diucapkan kepada sebuah pengalaman yang real, saudara.
Bagaimana misalnya pasangan muda yang akhirnya menantikan kelahiran seorang bayi, seorang anak ya. Ketika anak itu lahir, maka orang-orang di sekelilingnya pasti mengatakan berbahagialah. Wah, kalian ini ya punya anak yang baik, yang cantik, yang manis, yang sehat. Begitu juga waktu kita mengalami sesuatu pengalaman yang baik, yang positif ya, kelulusan atau apapun itu ya, berbahagialah ya. Seperti mengharapkan sesuatu yang positif juga terjadi di dalam diri orang tersebut ya. Berbahagialah mereka yang menemukan kekuatannya di dalam Tuhan, karena ini menjadi satu pergumulan, pertempuran dalam diri kita. Kita mau mengandalkan Tuhan, mengandalkan diri sendiri. Oke, kau tahu saya harus mengandalkan Tuhan, tapi bagaimana caranya? Betul, rasa optimisme itu dibutuhkan. Saya harus positif, saya harus saya harus bersiap, terus jalani. Tapi juga ada batasnya, betul. Kita tidak selalu bisa berharap dengan optimisme kita, dengan rasa positif dalam diri kita. Ada waktu pengalaman-pengalaman negatif itu juga menjadi sesuatu yang kita butuhkan. Bisa saja kita di dalam lembah yang menggambarkan ada sebuah pergumulan, kesendirian, putus asa, depresi bahkan. Tapi pengalaman itu saya percaya akan menuntun kita akan pencarian akan Tuhan. Penemuan akan hadiratnya yang nyata dan penyertanya itu dalam hidup kita. Sudah, kita mudah sekali lagi bersyukur ketika semuanya keadaan baik. Tapi tidak mudah kita akan menemukan makna dari bersyukur, tujuan dari bersyukur ketika kondisi itu sulit. Tahu nggak? Ya. Maka dikatakan waktu kita lemah sebenarnya kita tidak sedang kalah. Waktu kita lemah kekuatannya akan menyempurnakan kita. Seorang pengkhotbah Craig Groeschel dari sebuah seri yang kita adopsi seri ini mengatakan begini. We may enjoy God in the mountain tops. Ya. Kita bisa menikmati Tuhan dalam puncak gunung yang indah. But we get to know Him intimately in the valley. Kita bisa hanya mengenal Dia lebih dalam justru ketika kita ada di dalam lembah itu. Saudara, bagaimana menemukan dan bergantung pada kekuatannya. Itu perlu pengalaman, saudara. Perlu pengalaman di mana ada satu titik di mana kita benar saya harus berkata, saya nggak tahu lagi saya mesti gimana gitu ya. Terus sebulan terakhir saya mendampingi kan sebagian besar mungkin tahu cici saya lagi sakit. Jadi saya pulang pergi Jakarta setiap minggu 2-3 hari mendampingi. Istilahnya sakitnya cukup kritis. Total minggu lalu sudah pulang, total itu 27 hari dia di rumah sakit ya. Tidak bisa makan karena sakitnya, ada pelengketan, penyumbatan, radang usus begitu ya. Jadi 27 hari dia nggak bisa makan, semuanya dari infus, dari suntikan, sama sekali tidak boleh, hanya air seberapa cc saja setiap hari. Ya. Tapi keadaan mulai membaik dan kami berpikir ini langkahnya gimana ya? Apakah kami tunggu terus atau harus tindakan operasi? Seminggu, 2 minggu pertama saya cukup optimis kita bisa lewati, kita punya pengalaman ini karena ini sakit yang pernah berulang 4 tahun yang lalu ya. Optimis, jalani, dampingi, kasih kekuatan, encourage, doain dia setiap kali pulang, pokoknya semua positif. Tapi mulai minggu ketiga saya mulai bingung gitu ya. Ini berapa lama lagi ya, biaya juga besar gitu kan. Masuk minggu keempat, kita mulai push dokter ya. Sebagaimana kami konsul, gimana sih harus punya tindakan yang lebih jelas begitu ya. Ini mau diapain? Nggak mungkin kita nunggu terus di rumah sakit, hanya diobati terus. Tapi kapan? Kata dokter bilang sabar, tunggu dulu, kita nggak berani operasi, kita sabar dulu, tunggu dulu. Kita tunggu. Semakinnya saya nggak kepikir ya begitu ya. Saya pikir udahlah operasi aja biar jelas begitu ya. Cari yang bisa operasi begitu kan. Tapi kakak ipar saya yang suami dari cici saya itu sebelum saya pulang ke Bandung, dia bilang kita doa dulu. Dan dia tiba-tiba kepikiran, udah kita bawa pulang deh. Karena kondisi nggak ada apa-apa, kita bawa pulang, kita pakai suster di rumah, kita infus di rumah, kayaknya bisa. Kita push dokternya, kasih keputusan, boleh kita push supaya dokternya benar mau operasi enggak, kalau enggak ya udah kita bawa pulang. Tapi bisa kan kita bawa pulang gitu ya dengan perawatan. Kita coba. Dan hari Minggu itu pulang, saya hanya udah di Bandung, saya nggak sempat ke Jakarta lagi. Hari Senin, hari ke-27, kami menantikan supaya cici saya itu cuma bisa pup aja atau bisa kan buang angin aja begitu ya, supaya ada sesuatu yang keluar dari atas yang dia masuk keluar ke bawah begitu ya. 27 hari dia di rumah sakit terbaring, nggak bisa apapun caranya. Hari kedua ketika dia pulang, tiba-tiba dia bisa BAB, dia bisa buang angin.
Kita bersyukur sekali. Dan saya diingatkan apa? Menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Bukan pada kekuatan diri sendiri. Apakah momen ini menjadi satu waktu kita boleh mengenal Tuhan lebih dalam di dalam kekuatan yang Dia berikan kepada kita? Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah pemazmur mengatakan kepada kita, arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Ya. Fix our mind to God. Maka dikatakan di sini, dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya langka, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kata berhasrat di dalam terjemahan versi bahasa Inggris adalah who have set their minds on pilgrimage. Gitu ya. Tahu bahwa ini perjalanan mungkin panjang, mungkin sulit. Tapi saya mau fokus ke sana. Saudara, tantangan buat anak muda seperti teman-teman hari ini adalah fokus, betul gak sih? Kita mudah sekali terdistraksi dengan apapun, dengan gadget, dengan apapun, notifikasi, dengan situasi apapun. Ketika kita belajar, ketika kita beribadah, apapun konsentrasi itu menjadi sesuatu yang sulit. Dikatakan fix our mind to God. Situasi kita hari ini, hati kita, emosi kita, jiwa kita mungkin berada dalam lembah yang cukup lama. Sampai kita hilang kesabaran, kita merasa pengharapan itu sesuatu yang jauh dari kita. Tapi ingat, kalaupun kita ada di dalam lembah, itu kan supaya kita melaluinya. Lembah itu bukan tujuannya, saudara ya. Lembah itu bukan tujuan dari perjalanan kita. Kita mau naik gunung itu. Lembah itu sesuatu yang kita mesti lalui. Dan melalui lembah itulah kita akan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Kita perlu mungkin hari-hari ini stop sebentar, pause sebentar. Mungkin sebagian kita cukup insomnia beberapa lama gitu ya, susah tidur. Kita nggak pernah bisa jadi solusi, tapi waktu kita mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, seperti Paulus mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Mengingat bahwa Ia mengasihi kita, mengingat bahwa Allah mau turun ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan kita. Sebenarnya saya mau tampilkan sebuah lagu, tapi kayaknya lagu ini nggak relevan buat saudara. Tapi saya waktu siapin khotbah ini saya mengingat sebuah lagu dari doa Taise. Jesus remember me ya. Kalau teman-teman nanti lihat di YouTube ya. Itu hanya satu bait yang diulang-ulang terus-menerus. Tuhan Yesus, ingatlah saya ketika Engkau datang dalam kerajaan-Mu. Ya. Nah, lagu itu mungkin menarik buat saya karena saya orang yang melankolis begitu ya. Tapi teman-teman, siapapun engkau, carilah Tuhan dengan segala cara dan segenap hatimu. Fix our mind itu adalah upaya kita untuk mengarahkan kembali hati kita. Mungkin waktu engkau datang ibadah yang cuma sekarang bisa sekali sebulan, itu adalah fix your mind, fix your life to God. Mungkin waktu engkau cuma bisa hanya satu hari, 5 menit, 1 minggu. Tapi itu adalah momen kita fix our mind to God. Pada waktu engkau datang komsel mungkin gak tahu mau bawa apa, saya gak punya cerita. Tapi engkau dengerin sharing temanmu yang juga mengingatkan perjalanan dengan Tuhan. Itu adalah fix your life to God. Jadi jangan lewatkan itu. Jangan hindari itu. Fix your mind to God. Yang terakhir, saudara, setelah kita belajar menemukan kekuatan di dalam Tuhan, arahkan pikiran kita, carilah tempat untuk menemukan Dia. Saudara, padang gurun itu seringkali kering, betul ya. Bagaimana mencari air di padang gurun? Ya, cari mata air. Gali, ya. Kalau sesuatu tempat yang kering ya kita gali. Kita make room, kita create space. Hari ini medsos kita itu kan banyak space ya, Clubhouse, Twitter, apapun itu create space begitu kan. Hanya untuk ngobrol, tapi itu pengalaman yang menarik, saudara. Ya. Kita berada di tempat yang kering yang mungkin kita perlu mencari mata air itu, tapi dikatakan di sini lembah air mata, lembah baka itu bisa menjadi lembah apa? Lembah mata air, bukan air mata. Lembah yang memberikan mata air. Atau apapun itu yang membuat kita mungkin bisa memiliki sebuah tempat untuk mungkin segenggam lubang ataupun di tangan kita untuk menampung air hujan. Sudah pengalaman dengan Tuhan itu tidak selalu harus menjadi satu pengalaman yang amazing gitu, sesuatu yang luar biasa. Tidak semua orang punya pengalaman itu. Tapi mungkin hanya sebuah secuil kesempatan yang kita punya. Tapi waktu kita mau menggalinya, mengusahakannya, mencarinya, Tuhan akan fill with it. Tuhan akan mengisi lubang-lubang itu. Tuhan akan mengisi semua hasil galian yang kita sedang usahakan. Ia tidak berjanji bahwa kita tidak akan melalui lembah, tapi Ia berjanji kita tidak perlu melaluinya sendirian.
Bukankah ketika kita putus asa, kita bingung, kita butuh suara dari seseorang yang percaya kepada kita dan mengatakan, I am here, I am with you, you have me. Kita cari teman-teman itu, betul? Sudah mungkin saat ini adalah waktu-waktu yang berkabut, badai, penuh kesulitan, tidak berdaya. Tapi ingat bahwa Tuhan adalah cahaya dalam kegelapan, damai di dalam badai. Sukacita di dalam kesulitan, kekuatan dalam kelemahan. Maka amini seperti pemazmur ayat 8. Kalau kita baca sekali lagi ya. Mereka berjalan makin lama. Makin lemah? Bukan. Mereka berjalan makin lama. Makin kuat. Ya. Padahal capek, tapi makin kuat, makin teguh. Sudah bagi saudara yang akan, teman-teman yang akan dibaptis ini, mungkin ini sebuah pengalaman baru, mungkin kayaknya kita masih sangat muda, mungkin ada lembah, kita mungkin sebagian yang lebih senior, yang lebih dahulu pernah mengalami ini, tapi kita juga pengen bilang pada teman-teman, mungkin kita akan melalui itu bersama-sama. Tapi biarlah itu perjalanan kita bersama untuk kenal Tuhan secara pribadi, mencari hadiratnya, mengalami penyertaannya. Bagi kita yang kembali merindukan semangat, suasana di dalam bulan Natal. Kita butuh suasana itu, betul ya. Kita perlu journey ini. Kita perlu, makanya Minggu Advent seperti ini. Benarkah kita menyadari bahwa Tuhan sudah beserta kita di musim ini? 3 poin hari ini. Temukan kekuatan di dalam Dia. Tetapkan hati dan pikiranmu kepada Dia. Dan carilah Dia dengan segenap hatimu. Sebelum kita berdoa, saya akan tampilkan video penutup daripada seri Journey in the Valley, God with Us. Silakan. On the mountain, in the valley, in the crowded streets, or the empty desert, in our hope and in our waiting, we are never alone. God is with us. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dengar firman-Mu. Memasuki bulan Natal di Minggu Advent, belum terlambat buat kami kembali fix our heart to God. Kiranya hati kami diselaraskan kembali dengan pikiran, kehendak, dan jalan-jalan-Mu. Kami boleh mengalami setiap pengalaman-pengalaman yang kecil, tetapi itu pengalaman yang mengubah hidup kami, membawa kembali kepada sukacita dan damai yang sesungguhnya memasuki bulan Natal. Pada teman-teman yang juga sebentar lagi akan menerima baptisan, kiranya menjadi satu momen yang berharga untuk kami boleh syukuri, kami boleh nyatakan dan kami boleh jalani, kami boleh rayakan dalam komunitas kami. Mohon berkat-Mu setiap kami Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan mengikuti sakramen baptisan kudus yang akan